video ini, semua channel ini, semuanya dibikin pakai AI. Saya tinggal masukin prompt, baca semuanya. 60-80% konten yang saya bikin itu saya udah dibantu sama AI. Dan video kali ini saya bakal bahas 5 tool yang saya sering banget pakai. Tapi kita nggak bakal cuma bahas tool A, tool B, tool C. Saya bakal nunjukin cara saya pakainya. 5 ini tool yang paling bagus yang menurut saya dari riset dan teman-teman bisa pakai. Semua member belajar GPT itu biasanya saya rekomendasiin pakai 5 tool ini juga. Saya William, sebelumnya kerja di Alibaba dan ByteDance. Saya tuh obsesi dengan gimana caranya semua hal bisa pakai AI supaya saya bisa punya output lebih konsisten dengan cost yang predictable. Dan saya tuh nggak terlalu tertarik sebenarnya dengan tool-tool lokal yang kayak rapper AI yang bisa bikin A, bikin B, bikin C. Jadi saya nggak bakal rekomend itu di video ini. Yang saya rekomend hanya tool-tool yang memang biasanya dari luar negeri, emang bagus, semua orang di dunia pakai. Jadi fiturnya sudah sangat oke. Dan biasanya emang udah paling maju di toolnya masing-masing. Langsung kita masuk aja. Oke, tool pertama itu namanya Claude. Jadi saya udah nggak pakai ChatGPT itu udah agak lama. Saya cuma pakai sekarang Claude sama tool yang nanti habis ini saya kasih tahu. Cuman di Claude itu dia banyak sekali fitur yang menarik. Menurut saya fitur yang menarik buat Claude itu adalah automationnya. Jadi kita punya ini Claude.ai-nya. Dia ada 2 tool lain yang kita bisa pakai namanya Claude Code. Claude Code ini kita bisa bikin banyak sekali aktivitas, misalnya kayak kita bikin game misalnya, bikin simple snake game gitu. Sambil nunggu itu kita bisa juga buka namanya Claude Cowork. Jadi ini Claude yang aplikasinya diinstal, dan ini powerful juga. Kita bisa ngobrol juga langsung, cuman dia ada satu fitur namanya Cowork. Cowork ini kayak jadi dia bisa kayak mengontrol komputer kita. Kita sebenarnya kalau teman-teman cukup technical bisa juga pakai Claude Code yang tadi, tapi Claude Cowork ini lebih visual. Dan dia bisa bantu kita di aplikasi-aplikasi lain kayak Word, Excel dan sebagainya gitu. Claude juga punya yang buat Claude Excel. Jadi dia diinstal langsung di marketplace-nya Excel. Tapi kalau nggak salah harus pakai Microsoft Office yang Ori. Tuh. Ini sambil nunggu sini, ini udah jadi. Terus saya bakal minta open. Jadi fungsi utama Claude kalau saya sendiri pakai itu buat otomasi, coding segala macam, itu dia termasuk yang paling maju. Claude ini nggak punya model buat gambar, buat video segala macam gitu. Jadi kalau buat itu kita bakal pakai tool yang lain. Jadi kita bisa ngelakuin banyak hal sih dengan ini. Dan ini kayak punya superpower yang bisa hidup di komputer kita langsung. Tool kedua yaitu Gemini. Saya pakai Gemini buat banyak sekali hal. Jadi Gemini ini punya beberapa fitur yang saya spesifik pakai. Kalau buat chat sehari-hari, misalnya kalau mau nanya, let's say kayak misalnya kayak gitu, nih takut nge-flag sama YouTube, tapi kurang lebih gini. Terus saya bisa bikin gambar, kita bisa bikin video juga. Gemini itu salah satu tool yang bisa dibilang one for all sekarang. Dia saingan ChatGPT. Dulu saya bilang ChatGPT one for all. Cuman saya desktop pakai ChatGPT, saya pakai Gemini sekarang. Gemini itu benar-benar bisa semuanya, dan dia integrasinya lumayan banyak. Bisa buat Google Docs, Google Sheet, Gmail segala macam, bisa bikin gambar, bisa bikin video. Ini bisa bikin kayak gini gitu. Terus kita bisa bikin video, dia bakal bikin videonya. Jadi si Gemini pakai VO kalau buat video, kalau gambar banana. Selain itu juga dia punya research-nya juga, ada deep research-nya buat kita riset hal. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen cari tahu kayak sebuah topik dibikin misalnya 20 halaman papernya, atau kita punya banyak paper, kita bisa banget pakai ini. Jadi ini lumayan multi purpose sih sebenarnya. Selain itu juga banyak juga yang pakai Gemini buat bikin aplikasi-aplikasi ringan gitu. Jadi contoh misalnya nih sambil kita nunggu, itu kita bisa bikin Gemini Canvas. Jadi mirip kayak tadi si Claude Code, gimana kita bisa bikin. Nah, dia bakal bikin sendiri. Ini banyak hal yang bisa dibikin ya dengan coding. Jadi contoh misalnya di Shopee banyak banget orang-orang jual aplikasi foto yang kalau kita upload satu foto dia bisa berubah jadi 6 foto produk. Itu pakai Gemini. Tapi pas kita klik nanti linknya masuknya ke Gemini biar kita bisa otak-atik. Jadi kurang lebih gitu. Kita bisa bikin video, kita bisa bikin gambar segala macam gitu. Dan tapi kelemahannya mungkin kalau di Gemini, kalau buat video itu lumayan sedikit limitnya. Kalau nggak salah seminggu cuma 10 video. Jadi ada alternatif lain buat bikin video. Ini saya paling jarang bikin video sih. Jadi saya tuh bikin video ya langsung gini depan muka pakai kamera. Jadi kalau misalnya video AI itu saya nggak begitu banyak tool yang saya subscribe ke arah sana. Nextnya Midjourney.
Midjourney ini adalah tool dimana kita bisa bikin gambar. Oke, pertanyaannya adalah Gemini juga bisa bikin gambar. Bedanya apa di Midjourney? Midjourney ini pertama harganya relatif lebih murah kalau bikin gambar dong. Dia juga bisa bikin video sebenarnya. Tapi saya cuma pakai buat bikin gambar. Biasanya saya pakai bikin gambar buat bikin gambar-gambar yang sifatnya relatif lebih art, lebih ada stylenya. Jadi contoh misalnya kita mau bikin, let's say ini beberapa art yang saya bikin buat post Instagram saya, itu misalnya saya ganti jadi a lion walking through a dense intricate hedge maze. Jadi kita bisa bikin gambar yang sifatnya lebih imajinatif, lebih punya karakter seni. Kalau saya pakai Gemini yang nanda itu biasanya lebih ke karakter yang perlu teks atau perlu presisi edit gambar segala macam gitu. Tapi kalau misalnya ini tuh lebih imaginary. Ini balik lagi teman-teman butuhnya apa, tapi menurut saya ini cukup murah sih, cuma $10 sebulan. Jadi kita bisa bikin gambar-gambar yang relatif lebih out of this world gitu, kayak beda banget gitu. Dan ini kita juga bisa bikin versi videonya, kurang lebih gitu. Jadi Midjourney ini biasanya saya pakai untuk kalau misalnya saya lagi butuh bikin gambar-gambar yang lumayan aneh, karena cuma Midjourney kayak yang bisa kayak gini. Kalau misalnya teman-teman tahu bisa tulis di kolom komentar. Cuman saya nemu paketnya yang $10 tuh lumayan bisa banyak hal sih. Tool keempat itu ada Notebook LM. Ini tagline-nya adalah understand anything. Jadi kita banyak pakai Notebook LM ini buat belajar sebenarnya. Nah di sini saya punya source PDF Bitcoin. Jadi biasanya perbedaan Notebook LM sama tool chat AI lain adalah kita tuh cuma bisa chatting di sumber-sumber yang kita kasih. Mau itu link YouTube, mau itu PDF, mau itu Drive, mau itu teks gitu. Jadi semua source-nya dia bisa, website juga dia bisa, audio juga dia bisa gitu. Cuma memang paling efisien ada kasih dengan PDF, kasih jurnal, kasih apa buat kita belajar hal baru. Kita suka kayak gini, kita bisa chatting sama dia. Misalnya saya masukin PDF Bitcoin, saya pengen tahu kayak, oh ini tentang apa sih, kredibel nggak sih, gimana cara nge-hack Bitcoin segala macam. Dia bakal bahas dan balas sesuai dengan PDF yang kita kasih. Yang menarik adalah kita bisa bikin banyak hal, bisa bikin mind map, bisa bikin flashcards, bisa bikin video, bahkan bisa bikin podcast. Itu nih flashcard contohnya misalnya kayak gini. Jadi flashcard tuh kayak kita dikasih pertanyaan terus kita bisa jawab atau enggak. Kalau kita bisa jawab kita klik ini, kalau enggak kita klik ini. Jadi kayak kita lagi quiz atau misalnya kita live video. Jadi dari sebuah PDF atau kumpulan PDF dia bikin videonya. Ini harusnya ada audionya tapi audionya saya matiin. Jadi dia bisa gerak sendiri. Ini sangat keren sih buat saya. Dan ini tuh bisa dipakai buat kita kalau dia mau belajar, kita mau jelasin sebuah konsep, kita pengen mencari korelasi antara beberapa dokumen sekaligus gitu. Jadi ini termasuk yang lumayan mutakhir. Yang membuat Notebook LM lebih menarik dibanding ChatGPT, Gemini dan sebagainya adalah dia lebih tidak berhalusinasi dibanding tool yang lain. Tool yang lain tuh lebih cenderung halusinasi dalam artian jawaban yang dikasih tuh kadang-kadang dia ngarang. Kalau di Notebook LM ini dia nggak bisa ngarang karena apapun yang dijawab harus sesuai dengan apa yang kita upload di source-nya. Jadi kalau source-nya sini cuma ini ya dia nggak bisa jawab yang lain. Oke. Nah, yang terakhir ini ada satu tool sebenarnya jarang banget orang Indonesia bahas, namanya OpenRouter. OpenRouter ini adalah tool dimana kita bisa bayar sekali AI pricing sini, terus kita bisa coba banyak sekali tool AI. Jadi kebutuhan saya memang spesifik di sini. AI kan sekarang makin mahal ya, dan selain makin mahal, makin banyak juga AI baru yang kita bisa coba. Karena kan kalau coba AI baru kan mahal ya. Kadang-kadang kita coba $20, kadang-kadang yang $3, kadang yang $5. Padahal kita cuma pakai dikit gitu. Jadi kalau kita mau bayar satu dapat semua, kan banyak tuh opsi-opsinya kayak di lokal-lokal juga banyak yang bikin. Tapi nggak ada yang paling bagus, yang reliable saya butuhnya. OpenRouter ini lumayan reliable, dia penggunanya global, salah satu yang paling gede. Kita bisa pilih modelnya banyak sekali di sini. Kita bisa pilih dari GPT, yang ByteDance, NanoBanana, Qwen, Ion, Minimax, JLM. Saya bahkan nggak tahu, ini ada banyak sekali model-model yang saya nggak tahu. Trinity, apa nih, Solar Pro. Pokoknya dia banyak banget deh, dan kita sekali bayar tuh dapat semuanya. Jadi kalau kita lagi eksperimen, kalau saya lagi eksperimen, saya pengen tahu nih model AI yang paling efisien, paling murah. Misalnya kalau saya mau bikin app, saya cara tesnya gimana? Saya pakai OpenRouter, karena OpenRouter inilah tool yang bisa bikin kita ngetes dengan harga paling murah, karena kita bayarnya kayak pulsa dong. Jadi ngisi paling cuma $3, $5 mungkin kalau kita banyak banget, tapi itu udah dapat semuanya. Jadi kita masukin aja dikit-dikit. Jadi setiap new chat kita bikin model baru. Jadi kita bisa compare. Ini salah satu tool yang underrated, bisa dipakai buat developer atau kalau teman-teman misalnya budgetnya terbatas nih, pengen coba banyak AI, mau buat tahu harus start yang mana, bisa pakai ini juga. Karena dia top up-nya juga nggak bakal habis gitu. Jadi sistemnya kayak kita kayak deposit gitu. Bukan berarti bulan depan bakal habis juga. Ini lumayan win-win solution. Jadi kurang lebih gitu 5 tool yang bikin saya jauh lebih produktif cloud
Gemini, Midjourney, Notebook LM, OpenRouter 5 ini. Saya juga punya course namanya Belajar GPT, di mana saya ngajar langsung AI mana yang paling bagus buat teman-teman dan gimana cara dari gaptek banget bisa jago AI. Kalau tertarik bisa masuk ke websitenya belajargpt.com, nanti bisa konsul dulu ke adminnya. Kurang lebih gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.